telah berada di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ini Bapak Ibu tidak sama dengan 10 awal maupun pertengahan Ramadan. Kalau Ramadan itu tidak sama dengan batang tabu. Kalau batang tabu itu Bapak Ibu pangkalnya itu mani, tengahnya itu kurang manis, ujungnya ambau. Tapi kalau Ramadan itu berbeda. Ya, 10 awal Ramadan Allah berikan ampunan, 10 pertengahan Al-Quran diturunkan, 10 terakhir Lailatul Qadar. Itulah tugas kita bagaimana mengisi malam Ramadan 10 terakhir itu untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi kajian kita pada siang itu yaitu tentang Lailatul Qadar. Berbicara kita tentang masalah Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, yang pertama apa itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, kapan itu Lailatul Qadar? Kemudian yang ketiga, ciri-ciri Lailatul Qadar. Yang keempat, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima, ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi 5 poin. Yang pertama, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahri. Satu malam yang ibadahnya pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Nilai ibadah malam itu. Satu malam beribadah malam itu, tapi nilai ibadahnya sama dengan kita beribadah 1000 tahun atau 83 tahun. 1000 bulan atau 83 tahun. Suatu ketika Bapak Ibu, baginda Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, membuat seperti lingkaran. Duduk bersama sahabat, berceritalah baginda Rasulullah SAW, wahai sahabat, kaum dahulu itu ibadahnya, ada seorang yang ibadahnya siang jihad fisabilillah, malamnya beribadah kepada Allah. Siang jihad fisabilillah, malamnya beribadah kepada Allah. Berapa lamanya? 80 tahun. 80 tahun dilakukan terus menerus oleh umat sebelumnya. Lalu para sahabat ada yang menangis Bapak Ibu. Ditanya oleh baginda Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Dijawab oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak bersedih? Umur kami je kini berapa lama tahunnya? Umur kita kini pendek, tidak panjang macam orang dulu dah. Orang dulu mungkin umurnya sampai 80, 90 sampai 100 tahun. Beribadah mereka wajar 80 tahun. Tapi kami gimana ya Rasulullah? Bisa menyamakan ibadah kami dengan umat sebelumnya. Waktu itu turunlah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, jangan khawatir. Iko ada amalan yang mana berada di bulan suci Ramadan, dan amalan iko lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan atau 80 tahun atau 83 tahun nilai ibadah malam itu. Barulah sahabat bisa tersenyum. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan dasar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahawa itulah salah satu amal ibadah yang mesti kita kejar di bulan suci Ramadan itu. Maka salah satu kemuliaan Ramadan itu Bapak Ibu, selain dari kemuliaan yang lain, itu salah satunya adalah Ramadan itu lebih baik ibadah pada malam itu ada lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini salah satu kemuliaan Ramadan, adanya Lailatul Qadar. Itu dari segi pengertiannya. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu adanya? Menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya 10 terakhir Ramadan, dan itu ada di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29.
Ada yang mengatakan ulama hanya ada di 27 Ramadan. Namun yang jelas ada di malam-malam ganjil. Nah, ikolah Bapak Ibu, kenapa di 10 malam terakhir banyak masjid musalla itu mengadakan iktikaf di masjid. Salah satunya memperbanyak ibadah di 10 akhir Ramadan itu. Untuk apa? Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Inilah amalan yang banyak dilakukan. Baca Al-Quran, solat tahajud, zikir, itu diperbanyak di 10 akhir Ramadan. Kalau diikuti sebenarnya Bapak Ibu, kita mestinya harus mempersiapkan di awal Ramadan sebenarnya. Di awal Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun di 10 akhir Ramadan itu, kalau baginda Rasul menguatkan ikat pinggang, maksudnya apa? Bahwasanya 10 akhir Ramadan itu Rasulullah memperbanyak salat-salat sunnahnya, ibadah-ibadah sunnah di 10 akhir Ramadan. Bukan kita mengabaikan yang sebelumnya. Sebelumnya kita juga ibadah kepada Allah, tapi di akhir Ramadan itu 10 terakhir itu lebih giat lagi dalam beribadah, mengisi malam-malam Ramadan itu, dan juga siang Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Menurut para ulama, di malam itu ada hujan rintik-rintik. Ini salah satu pendapat para ulama. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu hujan rintik-rintik, tidak pula lebat. Kemudian malam itu tenang, tidak ada bunyi suara hewan, tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada suara ayam berkokok. Tenang dia di malam itu. Kemudian apa lagi? Di pagi harinya cerah. Pagi harinya cerah. Kemudian pagi hari itu tanda matahari naik tapi panas, mataharinya panas tapi cahaya matahari itu tidak terasa panasnya. Panas tapi tidak terasa panasnya. Itu salah satu menurut para ulama ciri-ciri Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahwa ciri-ciri Lailatul Qadar itu pokok kayu itu sujud atau tumbang dia. Kemudian air membeku, air sungai membeku. Itu yang menurut para ulama ciri-cirinya. Itu ciri-ciri fisik. Jumpa ataupun tidak kita ciri-ciri fisik itu dengan adanya kajian kita pada zuhur itu, jangan beko malam beko sibuk menengok batang mangga depan rumah sujud atau enggak, atau batang kelapa depan rumah sujud atau enggak. Jangan karena itu dengan kaji kita ciri-ciri fisik disampaikan itu, sibuk malam kita menengok tumbang tak tumbangnya batang depan rumah awak. Jangan sampai kita seperti itu. Nampak tak nampak ciri-ciri fisik itu kan pendapat ulama, dan mungkin itu yang dialami oleh ulama. Apakah mutlak seperti itu? Tentu tidak. Ada ulama mengatakan bahwa cara ciri-ciri Lailatul Qadar itu ketika kita beribadah malam itu merasa lebih tenang dari malam-malam yang lain. Ada salah satunya pula. Jadi banyak sebenarnya ciri-ciri yang disampaikan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar itu. Kita beribadah malam itu hati terasa tenang, lebih tenang daripada ibadah di malam-malam lain. Ada salah satu ciri yang disampaikan oleh ulama. Ini ciri-ciri Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Caranya yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Setelah salat tahajud baca Al-Quran, kemudian zikir, nanti ulang lagi tahajudnya. Boleh diselang-selangi seperti itu untuk beribadah sebanyak mungkin di 10 akhir Ramadan ini. Kemudian apa ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar itu tentu ditengok dari sifat kita Bapak Ibu. Kalau selama Ramadan kita, di luar Ramadan jarang kita ke masjid, begitu Ramadan rajin ke masjid, dan setelah Ramadan kita pun rajin ke masjid. Yang biasanya kita berinfak 1.000, 2.000, maka setelah Ramadan mungkin 5.000, 10.000. Jadi meningkat amal ibadahnya ketika setelah Ramadan itu. Jangan Ramadan kita rajin ke masjid, Ramadan kita rajin tadarus Quran, Ramadan kita selalu ibadah kepada Allah, tapi di luar Ramadan ini hilang. Berarti tidak membekas Ramadan itu di diri kita. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini
bisa kita meraih keberkahan di bulan Ramadan, karena Ramadan ini juga Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Diajarkan kita di sini. Ramadan juga disebut bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, pendidikan. Diri kita juga dididik di Ramadan ini. Siang kita bisa mengendalikan nafsu, makan malam juga bisa mengendalikan nafsu. Ini Ramadan bulan tarbiyah bagi kita. Ramadan mendidik diri kita. Yang di luar Ramadan kita mungkin banyak yang solatnya bolong-bolong, maka di dalam Ramadan ini iman kita bisa meningkat, maka setelah Ramadan ini terus meningkat. Tapi kalau Ramadan saja bisa kita solat 5 waktu, setelah Ramadan tinggallah balik. Laksanakan 3, tinggal 2. Laksanakan 2, tinggal 3. Berarti Ramadan belum berpengaruh, belum menjadikan bulan tarbiyah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan. Apalagi kita sudah berada di 10 akhir Ramadan. Mari sama-sama kita manfaatkan 10 akhir Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.